li'alla yahruja ummatuhu, agar umatnya tidak berdosa. Ini tidak bisa dipakai dengan sembarangan. Kenapa? Mengingat bahwasanya jama' itu adalah rukhsah, sebuah dispensasi dari syariat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang tradisi yang terjadi di masyarakat ketika ada hajatan mantenan. Biasanya mempelai berdua ini dirias, dibikin cantik, dibikin indah dan lain sebagainya. Kemudian keduanya dipajang di pelaminan. Nah, dalam perhiasan ini tidak membutuhkan sedikit waktu, tapi justru membutuhkan waktu yang lama. Bisa 3 jam sampai lebih. Nah, tentunya selaku orang muslim, pengantin ini harus sholat. Mau sholat, kalau tidak punya wudu, dia harus wudu. Ketika wudu, yang jelas riasannya hilang. Dan tentunya si perias tidak mau untuk dihilangkan. Kenapa? Karena capek. Nah, seperti itu. Nah, maka disiasati, adakah pendapat yang membolehkan pengantin ini jamak sholat? Umpama duhur digabung dengan asar di jamak takdim, maghrib digabung dengan isya jamak takhir. Boleh tidak? Adakah pendapat seperti ini? Tujuannya agar mereka tidak berdosa. Ya. Mari kita kaji bersama. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, setelah Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya orang sakit menjamak sholatnya, pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini menjelaskan keterangannya, bal dhahaba jama'atun minal ulama, bahkan jama'atun minal ulama, banyak ulama berpendapat ila jawazil jam'i, bolehnya jamak fil hadar, tidak karena bepergian, lil hajati, karena hajat. Liman la yattakhidhuhu adatan, bagi orang yang tidak membiasakan hal ini. Jadi boleh jamak tidak bepergian, bukan karena hujan, bukan karena takut, itu boleh menurut sebagian ulama dari madhab Syafi'i. Wabihi qala Abu Ishaq al-Maruzi atau al-Marwazi, dan dengan pendapat ini Abu Ishaq juga berpendapat. Wa naqalahu 'anil Qaffal, dan pendapat ini juga ditukil dari Imam Al-Qaffal. Wa hakahu al-Khattabi an jama'atin, dan juga Imam Al-Khattabi menceritakan an jama'atin min ashabil hadis, dari beberapa ashabul hadis. Wa ikhtarahu Ibnul Munzir min ashabina, dan juga Ibnul Munzir dari ashabul Syafi'i memilih pendapat ini. Wa bihi qala Ashhab min ashabi Malik, dan dengan pendapat ini Imam Ashhab juga berpendapat sama. Wahwa qaul Ibnu Sirin, dan pendapat ini juga pendapatnya Ibnu Sirin. Dalilnya apa? Wa yushhadu lahu qaul Ibnu Abbas. Ya. Dan dijadikan dalil untuk bolehnya jamak dikarenakan hajat ini meskipun di rumah, qaul Ibnu Abbas, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Arada alla yahruja ummatuhu. Ya. Ibnu Abbas menginginkan agar supaya umat Rasulullah ini tidak berdosa.
hina dzukira, tatkala disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah, bahwasanya Rasulullah pernah menjamak di Madinah baina dzuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wal maghrib wal isya'i, maghrib dan isya, min ghairi khaufin, bukan karena takut, wala matarin. Faqala, maka berkata Sa'id bin Jubair berkata, lima fa'ala dzalik, ya, kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Maka Ibnu Abbas berkata, li alla yahruja ummatuhu, agar supaya umatnya tidak berdosa. Falam yu'allilhu bimaradin wala ghairihi. Ibnu Abbas tidak memberikan alasan sebab sakit dan lain sebagainya. Jika mengikuti pendapat ini, orang yang dirias karena ada hajatan mantenan itu boleh-boleh saja. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya jamak ini adalah rukhsah, adalah sebuah kemudahan, sebuah dispensasi dari syariat. Sedangkan dispensasi menurut kaidah fiqhiyah ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dikaitkan, tidak dihubungkan dengan kemaksiatan. Sedangkan memajang pengantin di pelaminan itu sudah jelas membuka aurat, melihatkan kepada orang lain. Ini jelas sebuah kemungkaran, jelas sebuah keharaman. Maka mengingat hal ini adalah sebuah keharaman, sedangkan rukhsah tidak dihubungkan dengan kemaksiatan, maka pengantin ini tidak boleh melakukan jamak, kecuali sang pengantin ini dihias, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sebab melihatnya orang lain kepada pengantin ini bisa haram. Kenapa haram? Karena memperlihatkan aurat, rambutnya, mukanya, ya, lehernya, tangannya, itu seperti itu. Lain lagi bajunya yang pakai ketat-ketat. Ini jelas sebuah pelanggaran. Jadi tidak bisa dengan alasan bahwasanya karena Rasulullah menjamak salat di Madinah antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah itu menjamak salat? Ya. Padahal tidak ada hujan, juga bukan karena sakit. Jawaban Ibnu Abbas, li alla yahruja ummatuhu, agar umatnya tidak berdosa. Ini tidak bisa dipakai dengan sembarangan. Kenapa? Mengingat bahwasanya jamak itu adalah rukhsah, sebuah dispensasi dari syariat. Sedangkan rukhsah itu tidak dihubungkan dengan kemaksiatan. Ini. Jadi kesimpulannya, kalau tidak dipajang di depan umum, maka boleh-boleh saja mengamalkan hadis ini. Tapi kalau dipajang di depan umum, maka sangat tidak boleh, karena melanggar kaidah bahwasanya rukhsah tidak dihubungkan dengan maksiat. Sekian kaum muslimin, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.